Afwan Ustaz, kami mau bertanya terkait pembahasan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan pada bab Allah memperlihatkan Nabi surga dan neraka ketika Nabi solat. Disebutkan bahawa Asma mendatangi Aisyah saat ia solat, bertanya kepada Aisyah apa yang ia lakukan. Maka Aisyah menjawab dengan menunjuk bulan mengisyaratkan solat gerhana. Pertanyaan kami, apa hukumnya berbicara atau bertanya kepada orang yang sedang solat, dan pada kondisi apa seseorang bisa bertanya kepada orang yang sedang solat? Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang membolehkan orang bergerak ketika solat, dan sampai sejauh mana batas seseorang bisa bergerak namun tidak membatalkan solatnya? Yang pertama terkait dengan hadis ini, kita sudah sebutkan dalam pembahasan Al-Lu'lu' wal Marjan bahawa apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sementara solat lalu didatangi oleh Asma, saudari beliau, lalu ditanya, lalu beliau mengisyaratkan bahawa sedang terjadi gerhana. Ini kata ulama kita, karena Asma radhiyallahu taala anha belum mengetahui sebelumnya bahawa Aisyah radhiyallahu taala sementara melaksanakan solat gerhana. Karena hal itu belum diketahui sebelumnya solat tersebut, sehingga Asma tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para ulama kita menjelaskan bahawa hukum asal tidak boleh seseorang untuk mengganggu orang yang sementara solat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fis salati la syughla. Dalam solat itu ada kesibukan, dan seseorang yang solat diperintahkan untuk khusyuk sekemampuannya. Maka tidak boleh seseorang yang sementara solat diganggu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melarang orang yang saling mengganggu dengan bacaan mereka. Kalau ada orang yang sementara solat lalu saling ribut mengganggu dengan bacaan, solat sunnah umpamanya, yang satunya membaca dan satunya lagi membaca, seumpama dalam satu tempat yang kecil, masjid yang kecil, lalu masing-masing bangun solat lail umpamanya, tahajud, lalu masing-masing mengangkat suara, saling mengganggu. Dalam kondisi seperti itu dinasihatkan untuk kumpul saja, dan lebih bagus solat lail berjamaah dibandingkan masing-masing solat lalu saling mengganggu, atau masing-masing merendahkan suaranya. Atau seperti seorang yang membaca Al-Quran, lalu dia tahu ada di sisinya, di sampingnya orang yang sementara solat, maka dia tidak boleh mengangkat suaranya dengan bacaan Al-Qurannya lalu mengganggu saudaranya yang sedang solat, apatah lagi dengan hal-hal yang lainnya. Karena itu hukum asal tidak kita dibenarkan, kita tidak dibenarkan untuk melakukan hal tersebut, kecuali jika ada seseorang yang tanpa tahu, ada orang yang sementara solat di rumah, lalu dia mengetuk-ngetuk pintu, dia tidak tahu bahwasanya tuan rumah sedang solat, lalu atau dia masuk ke dalam rumahnya lalu dia mengucapkan salam padahal yang ada dalam rumah sementara solat. Hal itu diberikan toleransi karena dia tidak mengetahuinya. Adapun kalau ditanya gerakan-gerakan apa yang membolehkan seorang solat, ulama kita membagi harakat dalam solat itu paling tidak menjadi 5, sesuai dengan hukum-hukum taklifi. Ada harakat yang al-wajibah, ada gerakan-gerakan yang wajib. Gerakan-gerakan yang wajib ini adalah gerakan-gerakan yang memang diwajibkan untuk dilakukan, gerakan-gerakan solat yang memang hukumnya wajib, rukuknya, sujudnya, dan gerakan-gerakan yang lainnya yang dihukumi oleh para ulama kita sebagai gerakan yang wajib. Ada gerakan yang disunnahkan, ada gerakan yang disunnahkan, mustahabbah, yaitu gerakan-gerakan yang membantu kesempurnaan solat. Seumpama seorang yang solat lalu salat berjamaah umpamanya, lalu ada tiba-tiba salah seorang jamaah yang pergi karena batal wudunya, lalu ada tempat yang lowong, kita bergeser untuk menyempurnakan.
soft yang sempat lowong tersebut, atau mungkin di depan kita kosong, maka kita ke depan. Ini dianjurkan, ya, dianjurkan. Dialah satu gerakan yang ada kaitannya dengan solat, maka dialah suatu hal yang disunnahkan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man yasilu sufuf. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung safnya, yang menyambung saf. Kemudian ada yang gerakan yang mubahah, gerakan yang dibolehkan, yang dibutuhkan dan tidak terkait langsung dengan solat, tapi dengan kadarnya, tidak dengan gerakan yang terlalu banyak, ya. Hal ini seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menggendong Umamah umpamanya, ya, cucu beliau. Ini dalam keadaan hajat, ada kebutuhan, ya, beliau menggendong sang cucu tersebut, dan juga untuk menjelaskan bahwa dalam keadaan-keadaan yang dibutuhkan maka dibenarkan selama gerakannya tidak terlalu banyak. Dan ada yang dikatakan yang makruh, ya, seorang yang bergerak pada hal-hal yang tidak dibutuhkan walaupun tidak terlalu banyak, ya. Kadang seseorang sebagian kadang dia tidak ada sesuatu yang dia perlu lakukan, tapi mungkin dia kurang sabaran dalam solat sehingga sedikit-sedikit dia menggaruk kepalanya umpamanya, atau menggoyang-goyangkan tangannya, dan kadang melakukan hal-hal yang sebenarnya seandainya dia tidak solat, dia tidak melakukan hal seperti itu. Namun mungkin karena dia tidak kurang khusyuk dalam solat, atau tidak menta'zim solat, tidak mengagungkan solat sebagaimana mestinya, maka dia lakukan hal tersebut. Dan ada gerakan-gerakan yang haram dalam solat yang memang bisa berakibat fatal, yang bisa membatalkan solat tersebut, yang tidak ada hubungannya, seperti seorang yang minum dalam solatnya, atau makan, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Karena itu dalam kondisi-kondisi yang darurat, ya, seperti yang pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sudah ditanya, maka beliau mengisyaratkan saja tanpa berkata-kata. Ini kondisi-kondisi yang dibolehkan. Atau seorang yang diucapkan salam lalu dia mengisyaratkan umpamanya, maka ini insyaallah kondisi-kondisi yang dibolehkan. Namun hukum asal bagi kita yang tahu bahwasanya si fulan sedang salat, pada hakikatnya kita tidak dianjurkan untuk mengganggunya dengan pertanyaan yang seperti itu. Wallahu taala a'lam.